Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas pelajaran-pelajaran penting dari belasan artikel top Harvard Business Review. Tujuannya, buat ngebangun kerangka kerja strategi data yang benar-benar ampuh. Kita mulai dari angka yang, jujur aja, agak gila, 80%. Coba bayangin, segitu banyak waktu analis cuma habis buat nyari dan nyiapin data. Belum sampai nganalisis loh. Ini kan artinya ada pemborosan sumber daya yang luar biasa besar dan nunjukin ada yang salah banget sama proses data di banyak perusahaan. Nah, ini dia paradoksnya. Perusahaan itu kayak tenggelam dalam lautan data. Tapi anehnya, mereka kehausan wawasan. Jadi apa yang salah ya? Gimana caranya para pemenang di industri ini bisa lolos dari jebakan ini? Ternyata nih, jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang jelas. Jadi, solusinya udah kita rangkum dalam kerangka kerja ini. Intinya ada 4 pilar utama, kita bakal bedah satu-satu, tapi sebelum itu kita harus paham dulu satu pilihan strategis yang paling fundamental yang harus diambil setiap perusahaan. Oke, langkah pertama banget yang paling dasar adalah nentuin tujuan utama data kita. Simpelnya, kita mau main bertahan atau menyerang. Nah, ini keputusan yang krusial banget karena ini bakal nentuin semua langkah strategi kita ke depannya. Nah, yang bikin slide ini menarik banget itu cara dia ngejelasin pilihan dasarnya. Kalau bertahan, itu fokusnya ke kontrol dan ngurangin resiko, mikirin soal kepatuhan sama regulasi misalnya. Tapi kalau menyerang, wah ini beda lagi. Ini semua soal fleksibilitas, soal nyiptain nilai baru, misalnya buat naikin pendapatan atau bikin pelanggan makin seneng. Fondasi dari pertahanan data yang kokoh itu adalah apa yang disebut Single Source of Truth atau SSOT. Gampangnya, ini tuh satu sumber data utama yang paling benar dan terpercaya. Jadi semua orang di perusahaan, mau dari departemen manapun, kerjanya pakai data inti yang sama. Nggak ada lagi dah tuh cerita data beda-beda atau simpang siur. Nah, di sisi lain, buat menyerang, ada yang namanya Multiple Versions of the Truth atau MVOTs. Ini keren banget sih konsepnya. Jadi dari satu sumber data yang sama tadi, tiap tim bisa bikin versi kebenaran mereka sendiri yang relevan buat mereka. Contohnya gini deh, tim keuangan ngelaporin biaya pas tagihannya dibayar. Tapi tim marketing ngelaporin biaya yang sama pas iklannya tayang. Dua-duanya bener kan? Cuma beda sudut pandang dan tujuan aja. Nah, itulah fleksibilitas. Tapi ingat ya, arsitektur data secanggih apapun itu bakal percuma kalau budayanya nggak mendukung. Teknologi itu cuma alat. Pada akhirnya, yang ngejalanin itu orang-orangnya. Jadi ini soal manusia, bukan cuma soal platform. Saya suka banget kutipan dari wakil CEO Gulf Bank ini. Dia bilang, lakukan hal-hal dasar dengan benar dulu. Ini tuh nonjok banget ya. Maksudnya, budaya data yang hebat itu nggak dimulai dari AI canggih atau proyek-proyek heboh. Mulainya dari hal simple, kualitas data yang bagus, dan semua orang ikut terlibat. Ini bukan cuma kerjaan tim IT loh, ini tanggung jawab semua orang. Dan perjalanan ini tuh nggak bisa instan. Ada tahapannya. Biasanya, organisasi itu berevolusi, mulai dari yang tradisional, di mana proyek IT jalan sendiri-sendiri, sampai akhirnya tujuannya mencapai kondisi asli atau native. Nah, di level ini, data dan AI itu bukan lagi barang mewah milik para ahli, tapi udah jadi alat sehari-hari yang dipakai semua karyawan buat berinovasi. Ujung-ujungnya, tujuannya ya ini, menumbuhkan pola pikir digital. Ini bukan cuma soal skill, tapi soal sikap dan cara pandang, di mana orang bisa ngelihat peluang-peluang baru dari data dan AI. Tapi, pola pikir doang nggak cukup kan? Kita butuh semacam mesin buat mengubah ide-ide keren itu jadi aksi yang nyata. Oke, setelah strategi dan budayanya pas, sekarang saatnya kita ngebangun jantung dari semua upaya data kita. Kita sebut ini mesin wawasan. Coba dibayangin mesin wawasan ini sebagai otaknya perusahaan. Sebuah fungsi khusus yang tugasnya itu nyambung-nyambungin titik data jadi satu gambaran besar, terus ngedorong bisnis buat ambil tindakan. Contoh paling keren itu grup Consumer Market Insights atau CMI di Unilever. Mereka itu persis kayak gini. Kalau kita perhatiin daftar ini, polanya kelihatan jelas banget kan? Mesin wawasan yang paling efektif itu bukan cuma sekumpulan analis data jagoan. Mereka itu tim yang utuh, yang bisa mikir pakai otak kanan dan kiri. Mereka gabungin analisis data yang tajam dengan kemampuan cerita yang kreatif. Tujuannya apa? Biar wawasan itu nggak cuma ditemuin, tapi benar-benar dipakai dan dijalankan sama bisnis. Nah, ini dia pergeseran mindset yang penting banget. Daripada tiap kali butuh sesuatu, kita bikin dataset baru dari nol yang bikin ribet dan banyak duplikasi, gimana kalau kita perlakukan data itu kayak sebuah produk?
Produk yang standar bisa dipakai ulang sama siapa aja. Ternyata cuma dengan ngubah cara pandang ini, waktu buat ngeluncurin produk atau fitur baru bisa kepangkas sampai 90%. Gila kan efisiensinya? Tentu aja, punya kekuatan data yang besar itu datang bareng tanggung jawab yang besar juga. Makanya, strategi data yang hebat itu wajib, kudu harus dibangun di atas fondasi kepercayaan. Banyak banget pemimpin yang jatuh ke lubang yang sama pas ngebaca data. Jebakan-jebakan klasik lah. Misalnya ngira kalau dua hal terjadi barengan, artinya yang satu nyebabin yang lain. Padahal belum tentu. Itu namanya korelasi, bukan sebab akibat. Atau seenaknya nerapin hasil riset dari satu kelompok ke kelompok lain yang jelas-jelas beda. Ini bahaya banget. Nah, buat ngelola resiko etis ini, ada checklist simbol yang bisa dipakai. 5P. Setiap proyek data harus dicek pakai 5 pertanyaan ini. Mulai dari asal-usul datanya, tujuannya, perlindungannya, privasinya, sampai persiapannya. Intinya gini, keamanan dan etika itu harus dipikirin dari awal banget, jadi bagian dari desain, bukan sesuatu yang baru dipikirin pas udah ada masalah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, jelas banget ya, strategi data yang sukses itu bukan sekedar satu proyek yang dikerjain, terus selesai. Bukan, ini adalah sebuah sistem yang seimbang dan semuanya saling nyambung. Kunci kemenangannya itu ada di sinergi. Sinergi antara 4 pilar tadi, strategi, budaya, eksekusi, dan manajemen risiko. Mereka ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus saling nguatin satu sama lain. Inilah yang ngebedain perusahaan yang jadi pemimpin pasar sama yang cuma jadi pengikut. Dan semua pembahasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif buat Anda renungkan baik-baik di organisasi masing-masing. Pertanyaannya, apakah data di perusahaan Anda itu aset yang harus dimanfaatkan atau justru liabilitas yang cuma perlu dikelola? Hati-hati, jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin masa depan perusahaan Anda di tengah persaingan.